Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igusti Agung Ayu Andri Swiyeni sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 6 Batualuh, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 di kelas 4 Kurikulum Merdeka Muatan Pelajaran IPAS Bab 2 Wujud Zat dan Perubahan. Dan pada pembelajaran kali ini saya menggunakan model Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Nah, aku tanya dulu, yang tadi pagi datang paling awal siapa? Oke, Kartika, silakan Kartika dipimpin temannya untuk berdoa. Ya, silakan ke depan. Berdiri. Doa mulai. Om Mauri Besamasthu Namo. Silakan ke depan, Kartika. Terima kasih.
nyanyi boleh sambil bergerak-gerak sedikit nggak apa-apa ya, biar pakai panggung ya. Oke, yuk. Oke, kita mulai. Yuk, Linda sama Linda. Yuk. Yang sebelumnya Bu Guru beritahukan kepada anak-anak untuk belajar IPA hari ini, kita akan belajar tentang karakteristik apa? Wujud zat. Nah, sebelum mulai Bu Guru tanya dulu. Nah, Bu Guru di sini membawa beberapa jenis benda, ya, diperhatikan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak benda yang Bu Guru pegang ini? Apa saja? Angkat tangan. Ya, silakan. Ya, Linda. Air yang kelas Linda. Air. Yang ini? Batu. Terus yang ini lagi satu? Balon. Oke. Nah, semuanya gimana? Ada tanggapan? Benar ya? Oke. Nah, jadi Bu Guru di sini memberikan 3 benda. Coba tadi ada apa? Air dalam botol, kemudian batu dan juga balon. Nah, kira-kira anak-anak bisa nggak membedakan wujud zat dari ketiga ini? Ada yang bisa? Oke, Jason, silakan Jason. Yang keras Jason. Batu, balon benda padat, kemudian cair. Kalau ini? Ya, balon di dalamnya ada benda yang berwujud gas. Yang lain setuju ya? Oke. Nah, dari ketiga benda ini, anak sudah bisa menggolongkan. Ya, ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Nah, sekarang kita akan tentukan bagaimana karakteristik atau sifat khas dari setiap wujud zat. Ya, nah sebelumnya Bu Guru kasih satu video dulu ya. Nah, silakan anak-anak diperhatikan videonya. Kami dan sudah kami tambal dengan lakban. Kira-kira apa ya yang akan terjadi? Mari kita lihat. Apabila air yang ada di botol ini kita tuang ke botol yang sudah kami lubangi, tapi lubangnya sudah kami tutup dengan lakban. Apa ya yang akan terjadi? Kita tunggu saja. Oke, sekarang botolnya sudah penuh. Nah, sekarang mari kita lepas lakbannya, teman-teman. Oke, teman-teman. Sekarang kita buka lubang botol ini. 1, 2, 3. Wow. Kira-kira ini maksudnya apa ya? Nah, bagaimana? Setelah menyimak video tadi, kira-kira dari anak-anak ada nggak yang bisa menceritakan kembali? Ya. Oke, bisa Mikaela yang mau mencoba ya. Oke, silakan Mikaela. Ada 2 botol, yang satu isi air, yang satu tidak isi air. Satu yang tidak isi air dilubangi dan ditambal dengan lakban. Ditambal dengan lakban, bagus lagi. Satu botol yang isi air
yang lain? Sudah sama semua? Sama? Nah, pertanyaan guru selanjutnya adalah, nah, coba jelaskan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Kok bisa terjadi ya? Karena, coba, siapa yang tahu? Ya, Oka, Bu Oka. Karena ada lubang. Karena ada lubang, makanya airnya itu bisa keluar, gitu ya. Oke, lain setuju? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, berdasarkan video tersebut, nah kira-kira karakteristik apa yang dimiliki oleh benda cair? Nah, ada yang bisa menyebutkan nggak? Kira-kira karakteristik yang mana dari benda cair itu yang sesuai dengan video yang Guru berikan ke kamu? Gimana? Masih berpikir? Oke, nah jadi untuk pertemuan kali ini, nah nanti setelah anak-anak melakukan percobaan, anak-anak akan bisa menjawab pertanyaan kamu. Ya, nah jadi Bu Guru berikan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui percobaan, jadi anak-anak dapat menganalisis karakteristik wujud zat dengan teliti. Ya, kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, yang anak-anak berkelompok ya, anak-anak dapat membandingkan karakteristik wujud zat dengan tepat. Nah, jadi ada dua tujuan pembelajaran pada kegiatan kita hari ini. Sudah jelas ya? Oke. Oke, anak-anak, jadi setelah tadi Bu Guru tayangkan video ya tentang bagaimana karakteristik dari zat cair. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan. Tapi sebelum anak-anak melakukan percobaan, ya, jadi Bu Guru akan bagi anak-anak menjadi dua kelompok. Ya, nah jadi Bu Guru sudah tentukan kelompoknya agar adil, nanti ada ceweknya ada cowoknya ya, biar nggak ngumpul cewek saja atau cowok saja. Oke? Nah jadi untuk kelompok satu anggotanya Clara ya, kemudian Agung, Oka, Kartika dan Yuda. Ya. Oke, kemudian kelompok 2 Jason, Linda, Mikaela dan Putrawan. Oke? Nah anak-anak sudah duduk sesuai dengan kelompoknya? Oke, sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Oke, jadi kemudian sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD. Ya, nah silakan 15 minta tolong dibagikan LKPD-nya. Jadi nanti satu kelompok itu dapat satu LKPD untuk didiskusikan bersama. Ya. Nah, dibagikan dulu. Sudah semuanya dapat LKPD ya? Setiap kelompok sudah dapat? Sudah. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan LKPD,
di video contoh percobaan ya untuk karakteristik benda yang berwujud apa? Gas. Nah, nanti Bu Guru sudah berikan langkah-langkahnya di LKPD ya sesuai dengan yang video yang Bu Guru berikan. Nah, nanti anak-anak tinggal mengikuti saja langkahnya dan contohnya juga sudah Bu Guru berikan. Oke, sudah jelas? Nah, untuk yang percobaan 3 juga sama ya. Nanti langkah percobaannya kemudian di tabel dituliskan hasil percobaan dan dijawab pertanyaan. Oke? Dan di akhir nanti langsung dibuatkan simpulan dari 3 karakteristik dari wujud zat, padat, cair, dan gas. Oke, sudah jelas? Nah, untuk waktu Bu Guru kasih berapa? 15 menit seperti biasa. Jadi 15 menit anak-anak sudah harus menyelesaikan semua percobaan. Oke, untuk alat bahannya sudah lengkap di bawah ya? Sudah lengkap semua kelompok? Yang semangat dong, sudah lengkap semua kelompok di bawah alatnya? Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang anak-anak boleh langsung melakukan percobaan. Silakan. Yuk didiskusikan dulu yang di awal ketua kelompok dan sekretarisnya ya. Oke. Ayo silakan kelompok 2. Ayo. Ya. Ayo berdiskusi. Ya, boleh agak dekat dengan temannya ya. Ayo Jason, sini Jason. Ya, sudah dipilih ya, anggota ketuanya sudah dipilih. Sudah. Ya, siapa yang jadi ketua? Mikaela. Ya, jadi sekretarisnya siapa? Linda. Oke. Kelompok 1 sudah. Ketuanya siapa? Abu Bakar. Sekretarisnya? Kandida. Oke. Tiga buah wadah gelas plastik, mangkok dan botol plastik. Masukkan batu ke dalam 3 wadah tersebut secara bergantian. Pertama, gantian ya. Perhatikan. Kalau batu dimasukkan ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Berubah atau tetap? Tetap. Ya, dicatat hasilnya. Kemudian di wadah yang kedua, wadah yang kedua masukkan ke dalam mangkok ya. Nah, bagaimana bentuk batu? Berubah nggak? Oke, ya. Oke, silakan dicatat hasil percobaan. Ya, semuanya aktif ya. Tidak ada yang bengong. Oke, silakan. Apakah benda padat bisa ditekan sehingga volumenya lebih kecil? Tidak. Siapkan 3 buah wadah gelas plastik, mangkok dan botol plastik. Pindahkan air dari botol ke dalam 2 wadah yang berbeda, yaitu gelas dan mangkok. Kemudian amati perubahan yang terjadi. Perhatikan bagaimana karakter air pada saat kalian memindahkan dari wadah satu ke wadah yang lainnya. Menurut kalian bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam 3 wadah yang berbeda? Oke, diperhatikan yang lainnya. Nah, untuk karakter zat cair, misalnya air dimasukkan ke dalam mangkok
mangkoknya. Bagaimana bentuk zat cairnya? Berbentuk apa? Berbentuk mangkok. Nah, coba sekarang pindahkan ke gelas. Pindahkan semuanya ke dalam gelas. Oke, bagaimana bentuk air sekarang? Berbentuk seperti gelas. Berarti bagaimana bentuk air itu? Sama atau berubah? Berubah sesuai dengan wadahnya. Oke, silakan dicatat ya. Jadi oke, yang kedua, coba ini dibaca langkahnya yang kedua. Pindahkan air dari botol ke dalam dua wadah yang berbeda yaitu gelas dan mangkok. Kemudian amati perubahan apa yang terjadi. Apakah air yang tepat? Nah, berubah atau tetap? Sudah tadi ya. Nah, sekarang yang mengukur ya, yang ketiga. Bagaimana? Air pada saat kalian memindahkan dari wadah satu ke wadah yang lain. Bagaimana karakternya? Nah, kalau memindahkan bagaimana? Nah, jadi kalau anak-anak memindahkan dari tempat yang tinggi, lebih tinggi ya, ke tempat yang lebih rendah. Jadi bagaimana karakter air atau zat cair? Bergerak atau mengalir dari ya, tempat yang lebih tinggi ke tempat yang oke, silakan. Ketika balon ditiup melalui mulut botol yang di dindingnya tidak dilubangi. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Boleh didiskusikan ya dengan temannya. Balonnya bagaimana? Tidak membesar. Nah, tidak besar. Terus yang kedua. Apakah yang terjadi ketika balon ditiup melalui mulut botol yang dindingnya sudah dilubangi? Yang sudah dilubangi mana? Nah, di atas meja biar terlihat. Iya. Nah, yang kencang ya. Oke. Nah, kalau yang dinding botolnya dindingnya dilubangi ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Balon membesar. Oke, akan dicatat. Letakkan balon lain di depan
Balonnya gimana? balon keluar dan membesar. Balonnya gimana? Keluar Keluar dan membesar. Yes. Oke anak-anak, waktunya sudah 15 menit. Bagaimana, sudah selesai semua berdiskusi? Sudah selesai. Nah sekarang anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke, kalau sudah selesai berdiskusi. Nah, sebelum anak-anak menyampaikan hasil diskusinya di depan, nah sebelumnya kita akan melakukan apa? Ice breaking. Anak-anak suka nggak ice breaking? Suka. Oke, semangat ya. Nah, jadi ice breakingnya di sini melatih konsentrasi. Nah, sebelumnya juga sudah pernah Bu Guru berikan ini ice breaking tentang lagu Gajah dan Semut. Masih ingat ya? Gimana lagunya? Disebutkan misalnya gini, kalau gajah apa? Besar. Kalau gajah kan bentuknya besar, ya. Kalau semut kecil. Nah, nanti dibalik ya. Kalau contohnya gini, Bu Guru tunjuk lidah. Gajah gitu misalnya. Nah, berarti kalau gajah kebalikannya apa? Tangannya juga bergerak kecil. Kalau Bu Guru bilang semut besar. Nah, konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Oke, ulang lagi sekali. Konsentrasi. Oke, kita mulai dengan lagu Gajah Semut. 1, 2, 3, mulai. Oke, bagus Jessica. Ya, lagi. Besar ya, lagi. Besar, Yesus lagi kenal ya lagi. Kecil, benar? Semua tahu siapa? Besar. Oke lah. Gimana? Sudah senang? Oke. Nah sekarang kalau sudah ice breaking, kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya yaitu apa? Menyampaikan hasil diskusi atau mempresentasikan hasil diskusi. Ya, tadi sudah dipilih ketua kelompoknya ya. Nah, ketua kelompok, Bu Guru tunjuk mulai kelompok 1. Silakan dibacakan ke depan yang hasil percobaan atau hasil diskusi yang percobaan 1. Silakan. Siapa kelompok? Silakan maju ke depan. Kelompok 2 itu silakan diberi tanggapan. Misalnya jawabannya berbeda, ya, atau ada jawaban lain dari kelompoknya disampaikan. Ya. Oke, diperhatikan temennya di depan. Ya. Silakan. Yang keras ya, gemokan.
Ya, kalau di sini tidak karena batu itu keras, kalau di kelompok 2 tidak karena bentuk batu tidak berubah. Boleh, intinya sama ya. Oke, di mana kelompok 1? Ada masukan lagi? Iya, terima kasih ya Komoka. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, kemudian untuk hasil percobaan dari kelompok 2, silakan disampaikan di depan ya. Silakan Mikaela yang keras ya. Untuk kelompok 1, silakan diperhatikan kalau ada jawaban yang berbeda, diboleh ya. Silakan yang keras. Menurut kalian bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda? Coba. Air akan berubah sesuai dengan wadahnya. Air akan berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Di mana kelompok 1? Jawabannya? Menurut kalian bagaimanakah bentuk air setelah dimasukkan ke dalam 3 wadah yang berbeda? Ya, jadi di sini jawabannya apa? Bentuk air akan berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Kelompok 1 bagaimana? Ya, kelompok 1 sama jawabannya? Tidak. Coba disebutkan jawabannya seperti apa? Iya, itu akan tidak berubah ya, sama. Nanti diperhatikan jawaban temannya di depan ya. Sama ya, berarti sama-sama apa? Bentuknya akan berubah mengikuti wadahnya. Benar seperti itu ya hasil percobaannya? Oke. Lanjut soal kedua. Apakah air memiliki bentuk yang tetap? Jawabannya apa? Tidak. Ya, sama ya? Sama. Yang terakhir. Apakah volume air berubah-ubah? Jelaskan. Volumenya bagaimana setelah tadi diukur tingginya, dipindahkan diukur lagi. Volumenya berubah atau tetap? Tetap. Ya, jadi di sini berubah-ubah. Apakah volume air berubah-ubah? Jawabannya tidak ya. Tidak ada. Kata lainnya adalah volumenya tetap. Oke, masih ada satu ya. Menurut pendapat kalian, bagaimana sifat zat air sesuai video yang saya akan urut di awal? Oke, masih ingat video yang guru tanyakan di awal tadi ya? Nah, hasil diskusi kelompok 2 bagaimana? Air menekan ke segala arah. Oke, kelompok 1 bagaimana? Sama. Nah, jadi sifat zat cair adalah menekan ke segala arah. Makanya nanti bisa keluar lewat lubang-lubang yang ada di dinding botol. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan. Ya, jadi itu tadi pendapat dari kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan, anak-anak? Senang nggak percobaan? Nah, jadi selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Tadi di kelompoknya juga sudah didiskusikan ya. Untuk kesimpulan sudah. Oke. Nah, jadi ada 3 karakteristik wujud zat ya. Ada yang padat, apa lagi? Dan gas. Nah, coba kesimpulan yang pertama. Siapa yang mau? Nah, silakan Putrawan untuk berapa ini? Padat, silakan dibacakan. Bentuk dan volumenya tetap. Oke, lagi. Itu saja. Ada yang mau menambahkan kesimpulan yang pertama? Iya, silakan bawakan. Menempati ruang. Bagus sekali ya. Oke, jadi kesimpulan ya untuk percobaan pertama, karakteristik apa? Wujud zat padat. Yang pertama adalah menempati ruang. Yang kedua, bentuknya tetap atau tidak berubah. Volumenya bagaimana? Iya, volumenya juga tidak berubah atau tetap. Ya, oke, jadi itu kesimpulan untuk karakteristik wujud zat padat. Jelas ya? Oke, yang kedua, karakteristik untuk zat cair. Siapa yang mau? Tangan kanan sayang. Ya, kalau angkat tangan kanan ya. Iya, Linda, silakan. Yang keras. Menekan ke segala arah. Ya, yang pertama katanya menekan ke segala arah. Terus yang kedua, Volume tetap. volumenya tetap. Bentuk berubah sesuai wadah. Bentuk
ke tempatnya. Masih ada lagi? Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Oke, gimana kelompok 1? Ada yang menambahkan lagi? Sudah sama? Iya, ulang lagi ya. Nah, jadi untuk karakteristik, ya, benda yang berwujud cair, yang pertama karakteristiknya apa tadi? Volumenya tetap. Apalagi? Bentuknya berubah sesuai dengan wadah. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Dan yang terakhir, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Bagus sekali ya. Oke, yang terakhir simpulan untuk karakteristik wujud zat gas. Oke, coba Clara, silakan. Yang keras Clara. Menempati ruang. Volumenya berubah-ubah. Ya. Bentuknya berubah-ubah. Ya. Tidak bisa terlihat tapi bisa dirasakan. Oke, ada yang mau menambahkan lagi untuk karakteristik dari zat gas? Kita simpulkan sama-sama ya. Jadi yang pertama, apa karakteristiknya dari zat gas? Yang pertama, iya, menempati ruangan. Kemudian yang kedua, volumenya berubah. Yang ketiga, ya, bentuknya berubah sesuai wadahnya. Ya, dan ya, menekan ke segala arah. Masih ada lagi satu? Yang sudah ya, kelas? Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Oke, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ya, tadi percobaannya adalah gelas kosong itu bisa berpindah atau bergerak setelah diminum. Ya, jadi botol yang tingginya dulu. Oke, anak-anak, gimana untuk simpulan dari karakteristik benda padat, cair, dan gas? Kira-kira ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan sekarang ke. Nah, oke anak-anak, setelah tadi kita membuat simpulan bersama-sama, sampai di sini kira-kira apakah ada hal yang ingin anak-anak tanyakan atau yang kurang jelas dari pembelajaran kita sebelumnya? Gimana? Sudah jelas? Kurang semangat, sudah jelas? Sudah. Oke, nah kalau sudah jelas, jadi sekarang kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Ya, oke, anak-anak silakan disiapkan kertas lempiran, ya, diisi nama dan nomor absen. Silakan, yuk. Ya, yang belum diisi dulu ya. Nah, untuk soal, Bu Guru akan tayangkan di depan. Soalnya berjumlah 5 soal saja. Ya, kemudian ada waktu mengerjakan. Nanti kalau sudah waktunya 25 detik, ya, jadi soalnya akan hilang sendiri. Sudah? Berarti anak-anak nggak bisa mengulang lagi ke soal sebelumnya. Sudah jelas ya? Nah, konsentrasi, dibaca soalnya, kalau sudah tahu jawabannya, langsung dituliskan di kertas yang anak-anak di depan ya, masing-masing. Oke, sudah siap? Sudah semua siap? Sudah. Oke, kita mulai dari soal yang nomor 1. Ya, baca dalam hati. Soal nomor 2. Soal nomor 2, yuk. Jawab soal nomor 2. Oke, kerja
tidak habis. Gimana? Sudah semua terjawab ya 5 soal sudah? Nah, sekarang silakan minta tolong ketua kelas diambil jawaban temannya, dikumpulkan menjadi satu dibawa ke depan ya. Nah, gimana kira-kira soal yang tadi? Bisa nggak anak-anak mengerjakan soal yang guru berikan di? Saya buru-buru tadi. Oh, buru-buru ya. Jadi dilatih konsentrasi anak-anak ya dan kecepatan membaca juga. Ya, kalau bacanya lambat ya waktunya habis nanti soalnya hilang kan. Ya, terima kasih ya Bu. Oke, anak-anak gimana tadi bisa dikerjakan ya? Gampang ya soalnya? Benar. Nah, sekarang kita coba bahas ya. Nah, silakan bergantian maju ke depan. Oke, siapa mau soal nomor 1? Lawan, silakan. Nah, ayo cepat ya. Nah, langsung dijawab. Yang lain diperhatikan jawabannya. Yuk, silakan di sini sudah ada guru. Tadi terdapat pensil, penghapus, Penghapus pensil. buku tulis, dan minuman susu. Dalam botol bekalnya, benda yang termasuk benda cair adalah
Iya. Nah, percobaannya adalah menganalisis perubahan wujud zat ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk besok anak-anak silakan siapkan alat dan bahan. Ya, nanti akan Ibu infokan lebih lanjut apa saja yang perlu dibawa. Ya, tiap-tiap kelompok silakan disiapkan untuk percobaan di pertemuan kedua. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, gimana kita bilang? Ya, nanti dibagi dalam satu kelompok itu kelompoknya tetap sama ya. Dibagi siapa nanti yang bawa sendok, siapa yang bawa lilin silakan dibagi. Yang penting alat dan bahan